Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Nusa Putra ingin mewawancarai Bapak terkait tugas yang diberikan oleh dosen agama tentang perbedaan hari pertama puasa. Pertanyaan yang pertama itu, Ustadz biasanya mengikuti metode penentuan awal Ramadan dari ormas mana atau mengikuti keputusan pemerintah? Baik, untuk penentuan puasa saya sih biasanya ikut sama pemerintah. Nah, kebetulan saya itu yang metode yang saya gunakan itu metodenya metode ruqyat. Ruqyat itu jadi si hilal itu harus terlihat minimal 1 derajat. Baik. Terus sejak kapan sih Ustadz mempelajari atau memakai metode tersebut? Kalau mempelajari dan menggunakan metode tersebut sih saya mungkin kalau menggunakannya dari mulai kecil ya. Tapi kalau untuk mempelajari itu mulai saya pesantren. Pesantren. Iya. Terus biasanya Ustadz menjelaskan dengan bahasa sederhana apa perbedaan utama antara metode hisab dan ruqyat? Oh baik, sederhananya begini. Hisab itu menghitung posisi bulan dengan ilmu astronomi. Kalau ruqyat itu melihat langsung hilal di lapangan, kan biasanya sebelum penentuan puasa itu dari Kementerian Agama melakukan observasi terlebih dahulu dan meneropong untuk menentukan si hilal itu sudah terlihat atau tidak. Kalau metode ruqyat. Jadi kalau metode hisab itu penentuannya sudah ada melalui metode astronomi. Oke. Terus menurut pemahaman Ustadz nih, apa hikmah dibalik adanya perbedaan metode ini di kalangan umat Islam? Saya melihat ini sebagai bukti bahwa Islam itu kaya dengan khazanah ilmu. Perbedaan bukan menjadi suatu permasalahan. Dan kedua metode tersebut juga udah lama sih, dari zaman Nabi SAW juga sudah ada metode tersebut. Kalau terjadi Ya. perbedaan awal puasa antara Muhammadiyah, NU, dan pemerintah, Ustadz biasanya menyikapi dan menjelaskan ke jamaah seperti apa sih? Baik. Kan itu tuh perbedaannya itu udah sangat lama ya terjadi ya. Mungkin saya itu membebaskan kepada para jemaah untuk mengikuti ruqyat dari pemerintah atau mengikuti hisab yang ditentukan oleh astronomi. Nah, itu tergantung lagi kepada jemaah sesuai kepercayaannya. Terus pernah gak ada jamaah yang bingung gitu atau protes karena beda Pendapat. puasanya? Iya. Ya. Terus Ustadz menanggapinya bagaimana? Nah, untuk permasalahan bertanya atas kebingungannya sih pasti ada yang masyarakat yang masih awam mengenai perbedaan bulan puasa ini. Nah, mungkin saya menanggapinya dengan menjelaskan hal yang serupa tentang permasalahan hisab atau ruqyat. Itu kalau yang diamalkan oleh jemaah tergantung metode mana yang bakal dipakai. Terus apakah perbedaan ini termasuk perbedaan yang boleh atau justru harus dilakukan? Mungkin perbedaan ini menurut saya selama perbedaan itu lahir atas dasar agama, atas dasar Al-Quran hadis. Nah, perbedaan itu sah-sah saja untuk dilakukan karena tidak akan menimbulkan perdebatan karena semua itu udah ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Terus menurut Ustadz nih, kedepannya supaya umat Islam bisa lebih rukun terkait penentuan puasa itu bagaimana sih? Saya harap sih umat Islam khususnya di Indonesia itu bisa lebih toleransi terhadap perbedaan. Karena di zaman Nabi Rasulullah pun perbedaan itu sering terjadi. Namun karena toleransi itu tuh menciptakan suatu kerukunan bagi masyarakat. Nah, mungkin itu saja harapan saya. Terus nih yang terakhir, pesan Ustadz buat umat yang masih awam, yang masih bingung harus ikut puasa yang kemana gitu ya.
saat adanya perbedaan itu bagaimana? Nah, kalau yang masih bingung mungkin saya sarankan untuk mempelajari Islam dulu Ya. lebih dalam lagi. Terus kan kalau masih bingung lagi setelah belajar, menurut saya itu mendingan ikut sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena kan sudah ada tim ahli dari Kementerian Agama untuk menyesuaikan hari pertama puasa. Oke, oke. Oke, cukup paling mungkin segitu Ya, wawancara dari saya. Baik. Ya, makasih. Ya, baik. Sama-sama. Ya. Ya.